Dia menentukan nasib kita itu sendirian. Dia menetapkan kita menjadi manusia. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kita mau jadi kafir atau mau jadi mukmin, terserah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, semuanya itu ada irtibatul asbab wal ilal, bahwa semuanya itu akan ada hubungannya dan ikatannya dengan sebab akibat. Jadi ingat, kalau sebab akibat itu akan terjadi sesuai dengan hukum alam. Jadi namanya jatuh ya mesti ke bawah, tidak mungkin jatuh itu ke atas. Itu namanya hukum alam. Kalau orang berbuat baik, maka Allah Ta'ala mengatakan apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Jadi kalau kita berbuat baik, maka yang akan kita lihat itu adalah balasan yang baik pula. Dan itu langsung. Jadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Begitu syarron juga yarahu. Kalau kita berbuat baik, Allah akan tunjukkan akibat dari kebaikan kita. Kalau kita berbuat jelek, Allah akan tunjukkan akibat dari perbuatan jelek kita. Kapan itu? Ya langsung, namanya kontan. Namanya kontan itu berarti tidak nunggu besok atau lusa, enggak ada. Jadi semua perbuatan kita ingat akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Makanya jangan pernah berpikir saya tidak ketahuan, misalkan melakukan perbuatan salah dan dosa. Jangan. Suatu saat pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah dibalas, maka nyesal itu ada gunanya? Tidak ada, sudah. Ketika Allah Ta'ala menurunkan balasannya kepada kita, maka menyesal itu sudah tidak ada gunanya. Kalau menyesal itu sudah tidak ada gunanya, maka dari situlah kemudian kita diperintahkan untuk berhati-hati di dalam berbuat. Faman kamul yakinu ikafa bitadbiril haqqi an tadbiri. Dan siapa yang sempurna keyakinannya, maka dia akan merasa cukup dengan pengaturan Allah. Jadi Allah mengatur begini, Allah mengatur begitu, dia merasa cukup sudah. Dia tidak merencanakan sendiri. An tadbirihi wastaghna bi'ilmillah an isti'jalihi. Sehingga kalau kemudian seorang hamba itu sudah yakin kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa keimanannya, jadi keyakinannya sudah sempurna, bahwa dirinya merasa cukup dengan seluruh ketentuan Allah, maka rencana itu kemudian menjadi tidak penting. Berpikir, berkeinginan kemudian itu menjadi tidak penting. Seringkali saya sampaikan bahwa kalau untuk urusan hidup harus gunakan hati, tapi urusan belajar harus gunakan akal. Jadi kalau mau jalani hidup dan nasib kita, maka kita gunakan batin kita gunakan keyakinan kita. Semuanya ada pada keyakinan. Maka orang yang seperti ini, maka baru dirinya akan menjadi manusia yang tenang, menjadi manusia yang damai. Bagaimana kemudian untuk yakin? Ya kembali lagi asah rasa yang ada pada dalam diri kita. Jadi setelah cara pertama tadi, cara kedua adalah ketika berpikir rasakan benar la ilaha illallah, atau ketika kita mengucapkan kalimat Allah, Allah itu yang dirasakan di dadanya sebelah kiri, di jantungnya. Jadi jangan hanya mengucapkan Allah hanya di lisan. Apakah itu tidak disebut zikir? Iya, itu disebut zikir, tetapi namanya zikrul lisan. Disebut dengan istilah zikir secara lisan, bukan zikir secara hati. Zikir yang nyambung pada Allah itu adalah zikir secara hati. Untuk kita, ya latihanlah bagaimana ketika baca kalimat subhanallah, alhamdulillah, dan yang lain dari kalimat thayyibah itu semuanya kita lakukan dengan menggunakan rasa. Kalau suatu saat kita dianugerahi zikir rasa itu bisa mampu merasakan, itu nikmatnya luar biasa. Jadi tidak bisa tidak bisa ditukar dengan kenikmatan yang lain. Seperti kamu habis makan es krim panas-panas, itu nggak bisa dibandingkan dengan itu nikmatnya. Kenapa? Karena itu nikmatnya bersifat batiniyah. Sesuatu yang bersifat batiniyah itu tidak bisa dilukiskan, hanya bisa dirasakan oleh orang yang mengalami semata. Makanya orang yang sudah yakin dengan
planning dan rencana Allah Ta'ala, maka dia sudah tidak butuh rencana pada dirinya, dan dia sudah merasa cukup dengan apa? Dengan ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga nggak perlu tergesa-gesa. Ngapain kita kemudian tergesa-gesa merancang dan merencanakan? Orang dia kita sudah fil haqqi fima yaf'alu, dan dia kemudian ridho. Makanya radiyatan mardiyah. Dia kemudian ridho dengan apa? Dengan tasarrufnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan pengendalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala fima yaf'al, dengan apa yang dia kerjakan. Fayakun ibrahimiyah hanifiyah, maka orang seperti itu akan mencapai derajatnya, makamnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang hanif. Jadi semuanya memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kapan itu? Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam harus dibakar masuk ke dalam tungku api yang dinyalakan oleh Namrud. Beliau ketika ketemu telah melakukan pengerusakan kepada patung-patungnya Namrud, akhirnya setelah di persidangan kemudian digiring untuk dihukum bakar. Dihukum bakar kemudian dimasukkan ke dalam api. Allah Ta'ala berfirman kepada si api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni jadilah kamu dingin. Kuni jadilah kamu wahai api, bardan yaitu dingin. Api tapi dingin. Nah itu bisa dibuat tebak-tebakan, itu api apa yang rasanya dingin gitu. Ya apinya Nabi Ibrahim. Semua api itu panas, tapi kalau apinya Nabi Ibrahim itu menjadi dingin. Dalam kisahnya Nabi Ibrahim itulah kemudian ada kisahnya semut dan burung emprit itu yang berusaha membantu memadamkan api yang menyala membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang semut itu kita tawarkan oleh semut itu bawa air dengan apa namanya? Dengan sumutnya itu kemudian ditertawakan oleh burung emprit. Hai semut, yang kamu bawa itu sedikit, tidak mungkin mampu mematikan apinya Nabi Ibrahim. Apa katanya semut? Yang penting Allah lihat saya bahwa saya membela kekasihnya. Yang penting Allah lihat saya bahwa saya membela kekasihnya. Saya tidak mau disebut sebagai makhluk yang berpangku tangan ketika kekasihnya dibakar. Karena hasil itu Allah yang tentukan. Itu bukti bahwa hasil itu Allah yang tentukan. Bukan karena kamu rajin belajar terus kemudian lulus, kemudian nanti setelah lulus jadi manusia sukses. Tunggu dulu. Kalau ternyata akhlak sama guru-gurunya gak benar, jangan harap sukses. Alim musafir banyak ceritanya, orang pintar, orang alim harus jatuh. Nasib dan juga derajatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Karena salah, bisa jadi salah kepada gurunya atau salah kepada kedua orang tuanya. Makanya kalau Nabi Ibrahim itu bagaimana? Jadi Nabi Ibrahim kemudian disebut dengan musliman. Muslim itu artinya apa? Muslim itu adalah orang yang wasallimu tasliman, betul-betul memasrahkan dirinya pada Allah Ta'ala. Jadi tidak ngatur sendiri, tidak melakukan pengaturan terhadap kehidupannya sendiri. Sekarang mau ngapain aja, seluruhnya semuanya dipasrahkan pada Allah Ta'ala. Dan bahkan dalam setiap melakukan apapun, dia senantiasa ingat kepada Allah. Wala syakka anna man kana ala millati Ibrahim alaihi salam ikhtadabi. Jadi orang yang kemudian meyakini sebagai pengikut, bahwa meyakini dirinya dan ingin memasukkan dirinya dalam golongannya Nabi Ibrahim, maka hendaklah ikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi makanya Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu, bersalawatlah kepada Nabi, wa yusallimu, dan ucapkan salam, wa yusallimu taslima. Wa yusallimu ini kita berproses untuk menjadi taslim. Taslim itu berarti apa? Memasrahkan dirinya secara 100% kepada Allah. Nasibnya semuanya dipasrahkan kepada Allah. Dirinya sudah tidak berkeinginan, tidak berharap, tidak merencanakan, dan tidak suka menunggu. Jadi 4 hal itu yang harus dihindari kalau untuk mencapai derajat atau makomnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang satu aja dihindari, coba.
merencanakan. Merencanakan dibuat. Ustaz, kalau tanpa rencana gimana? Kan semuanya sudah terjadwal. Ngaji terjadwal, belajar terjadwal, kan semuanya sudah terjadwal. Besok hari Minggu, Ustaz, hari Minggu ngapain gitu kan? Oh, hari Minggu jadwalnya bersih. Kan sudah ada semua, ngapain? Terus nanti malam kamu rencana sama teman-temannya, besok kita bersihin ini ya, besok kita bersihin ini dan seterusnya. Kan sudah tahu kalau hari Ahad itu jadwalnya bersih misalkan. Ngapain pakai direncanakan malam hari? Oh, besok hari Senin itu kita akan masuk sekolah. Oh, besok saya kalau masuk saya akan bawa ini. Ngapain kamu rencanakan macam-macam? Kan sudah jelas. Ya kan? Kan sudah jelas semua aktivitas kita semuanya adalah rutinitas. Sesuatu yang rutin itu nggak perlu rencana. Memang sesuatu yang rutin perlu direncanakan. Nggak perlu namanya rutinitas, itu berarti kebiasaan. Namanya kebiasaan, ngapain kamu pakai rencana? Makanya jangan jadi manusia yang kebanyakan rencana. Akhirnya karena kebanyakan rencana semuanya tidak terlaksana. Nanti saya mau belajar, nanti saya mau baca buku, nanti semuanya nanti akhirnya nanti ke warung. Ya. Oh, nanti malam minggu itu biasanya berdahan, habis berdahan mau baca buku, habis berdahan mau begini, terakhir nyaplak di warung akhirnya. Kenapa kemudian nyaplak di warung ketika selesai beraktivitas? Ya karena kita banyak rencana. Karena Allah paling senang ketika ada orang niat berbuat baik. Apa buktinya? Langsung dia uji, beneran kamu mau berbuat? Oh, langsung diuji detik itu, bukan nunggu besok. Kamu habis dapat pelajaran motivasi. Contoh, kalian mulai dari MI, hampir semuanya MI SD pasti mengenal bahasa itu kan. Gimana kabarnya hari ini? Terus bilang, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar gitu kan. Apa itu? Itu hanya ucapan secara lisan. Emang itu terasa dalam batin? Kamu betul-betul bersyukur kepadanya, betul-betul berterima kasih kepadanya? Tidak. Tetapi kita kebanyakan melalaikan anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bagian dari ketidakpatuhan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya rencana itu juga tidak perlu kita terlalu ribet hidup pakai rencana. Makanya katanya di makalah yang lain katanya Syekhul Imam Ibnu Athaillah itu, arih nafsan, istirahatkan dirimu anit takdir, dari ngatur. Kita ini sudah ada yang ngatur, jangan sok-sokan juga ikut ngatur gitu loh. Sudah ada yang maha mengatur, siapa? Allah Ta'ala. Manusia sekarang ini yang katanya kita manusia modern ini, isinya apa tiap hari? Pelongan. Isinya tiap hari itu adalah gelisah, mikir ini, mikir, sampai ada orang yang tidak bisa tidur gara-gara mikir. Jadi kenapa namanya insomnia? Orang insomnia itu berarti penyakit dicari. Coba, orang kalau mau nyaman, orang kalau mau santai, maka dia tidak perlu terlalu ribet dengan itu semua. Makanya kalau kita berharap Allah Subhanahu wa taala membuat kita menjadi damai batinnya, jangan terlalu banyak rencana, kerjakan apa yang ada, selesaikan apa yang menjadi kewajiban. Contoh, saya hafalan gak lancar, nanti malam saya pengajian, nanti malam. Nyampe nanti malam, niat sudah mau ambil Quran, temannya datang, ngajak apa? Ngobrol. Temannya datang hanya ngobrol, akhirnya ngobrol. Makanya tanya coba, kenapa kalau waktunya ngaji ngantuk, kalau ngobrol kok tidak? Dikasih waktu tidur siang, enggak tidur. Giliran waktunya sholat asar, tidur. Itu kan sudah salah. Tidak ada ceritanya manusia yang kemudian melanggar kodrat alam semesta ini, kemudian itu dianggap benar, kemudian akan menjadi nyaman. Itu tidak ada. Semuanya akan kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kepada kita bersama. Makanya jangan jadi manusia
yang terlalu ribet dengan berencana. Apalagi yang kedua apa? Setelah rencana banyak berharap berubah, berharap jadi baik, tapi tidak pernah melakukan kebaikan. Hanya berharap jadi baik, berharap jadi pintar, tapi tidak pernah melakukan belajar. Terus gimana ya? Makanya kalau ingin jadi manusia yang pintar, jadilah manusia yang tidak hanya merencanakan dan berharap pintar, tapi ambil buku baca sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga apa? Berkeinginan. Sederhananya ya, kalau kita ingin sesuatu, contoh sederhana itu, kalau kalian kemana itu, ke mall, mau beli pakaian, mau beli baju, begitu masuk, lihat distronya, ada satu pakaian yang cocok, tapi kemudian akalnya bilang, siapa tahu ada yang lebih bagus. Keliling, tawaf, kamu tawaf yang Ka'bah nyaman, tawaf di mall kan? Iya, tawaf. Begitu tawaf ternyata sudah tidak dapat, balik lagi. Coba kalau dari awal ambil itu kamu capek? Enggak, berarti capek kita cari sendiri. Ya itulah gendengnya manusia di situ. Jadi manusia yang dikendalikan oleh keinginannya, kendalinya di situ. Makanya kita berharap Allah Ta'ala lindungi kita dan jaga kita dari perihal-perihal yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.